Selamat siang Bu Umi. Ya, selamat siang Bu Novi. Eh, Tadi pagi nih Bu Umi kan mengirim pesan ke saya, Mm-mm. katanya ada sesuatu yang ingin didiskusikan Mm-mm. karena memang kita itu terkendala tidak bisa bertemu Iya, secara langsung. Jadi kita janjian untuk bertemu secara virtual ya. iya, iya. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun kita bertemu secara virtual nggih Bu Umi, Iya, dan iya. berbincang yang tentunya menyenangkan Bu Umi. Iya, 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 iya. Iya, Bu Novi, alhamdulillah sekali nggih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Novi. Di sela kegiatan Bu Novi yang padat, Bu Novi masih mau meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya ini Bu Novi. Iya Bu Umi, sama-sama, santai saja Nggih, Bu Umi ya, santai nggih, saja. Terima kasih kembali. nggih. Ini ngomong-ngomong nih, Bu Umi itu pengen diskusi dengan saya. Ini kan jarang-jarang ini Bu Umi. Mm-mm. Nah, tentang apa kira-kira diskusinya dan apa tujuan diskusi kita kali ini Bu Umi? Ya, diskusi kita kali ini tuh tentang pekerjaan saya, Bu Novi. Hmm. Jadi begini Bu, kebetulan kan saat ini saya sedang mengikuti program pelatihan calon guru penggerak. Hmm. Nah, bersamaan dengan itu ada tugas baru dari kepala sekolah untuk saya. Jadi sekarang tuh saya menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah. Kemudian belum lagi tugas wajib saya sebagai guru. Hmm. Saya itu mengajar 30 jam per minggu karena rekan saya yang dulu itu keterima P3K dan ditempatkan di sekolah lain. Hmm. Jadi kan beban jamnya yang biasanya 24, 25 sekarang jadi 30. Terus Hmm. masih ada tugas tambahan sebagai koordinator standar kelulusan. SKL itu kan apa ya, nggak habis-habis tiap hari ada aja kegiatannya. Kemudian belum lagi saya juga wali kelas. Jadi yang pengen saya diskusikan ke Bu Novi itu bagaimana caranya agar saya itu bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut dan menjalankan Hmm. peran-peran saya di sekolah itu dengan baik, Bu Novi. Oh, iya iya iya. Jadi Bu Umi itu di sini pengen mendiskusikan bagaimana caranya agar Bu Umi itu bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya Bu Umi, kemudian juga bisa menjalankan peran-peran Bu Umi di sekolah dengan baik. Begitu ya Bu Umi? Iya Bu, betul sekali. Oke Bu Umi. Nah, ini kan kita diskusinya virtual, nggih Bu Umi. Tentunya kita tidak bisa berlama-lama nih, Bu Umi. Berbeda kalau kita ketemu langsung, kopi darat, enak sekali tuh Bu Umi kalau kita bisa Iya. kopi darat. Nah, nih saya mau tanya, dari diskusi kita hari ini, tujuan akhir yang Bu Umi harapkan dari pembicaraan kita hari ini tuh apa nggih Bu Umi? Ya. Hmm, saya tuh pengennya saat saya menjalankan peran-peran saya dan mengerjakan tugas-tugas saya, nantinya itu saya bisa lebih fokus dan berhasil, Bu Novi. Dalam artian itu tidak ada satu peran pun yang gagal saya lakukan nantinya, Bu. Oh, baik, baik, baik. Fokus dan berhasil. Iya. Tidak ada satupun peran yang gagal dilakukan. Begitu ya, Bu Umi? Oke, good, good, good. Bagus sekali. Kalau menurut Bu Umi sendiri nih ya, menurut Bu Umi sendiri, ciri-cirinya Bu Umi itu fokus, itu seperti apa Bu Umi? Supaya bisa fokus itu ciri-cirinya bagaimana? Kalau menurut saya, saat saya benar-benar bisa fokus adalah ketika saya bisa menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan saya dengan baik, terus tepat waktu, meskipun ketika
tiba-tiba itu ada gangguan atau hambatan yang bersifat eksidental atau mendadak ya. Jadi kalau fokus saya tuh tidak terganggu, Hmm. tidak ada tugas atau pekerjaan yang tidak terselesaikan gitu. Jadi tidak ada yang terbengkelai. Oh, iya iya iya, begitu ya Bu Umi. Jadi nih kalau Bu Umi fokus itu, Bu Umi tidak akan mudah terganggu, kemudian dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya dan semua tugas terselesaikan dengan baik, Mm-mm. tidak terbengkalai. Begitu nggih Bu Umi? Iya iya Ya. betul Bu. Nah, kalau seperti itu, idealnya seperti itu, terus apa yang sekarang membuat Bu Umi itu tidak fokus atau bisa dikatakan apa sih yang mengganggu Bu Umi itu untuk apa ya? Ya apa yang mengganggu? Dikatakan apa yang mengganggu Bu Umi untuk bisa lebih fokus gitu? Yang biasanya mengganggu adalah ketika ada tugas-tugas baru yang bersifat mendesak atau di luar dugaan, urgent. Nah, saya tuh jadi kayak gimana ya Bu, kayak terpecah. Jadi kayak tuh konsentrasinya udah buyar terus. Jadi kayak malah bingung milih yang tugas mana yang harus diselesaikan, ini diselesaikan ini. Jadi bingung mana dulu yang harus diselesaikan gitu Bu. Terus kadang ketika sedang mengerjakan tugas baru tersebut, saya itu malah ini jadi kayak melupakan tugas-tugas yang lama. Jadi kayak Oh, eh, mengesampingkan tugas yang lainnya gitu. Seperti kayak ada yang dipentingin salah satunya gitu. Jadi kayak pokoknya kayak nggak balance Bu, kayak nggak imbang gitu. oh, oke Bu Umi. Misalkan nih kalau sekarang ada kejadian di luar dugaan Bu Umi, ada kejadian di luar dugaan Bu Umi. Kira-kira reaksinya Bu Umi itu bagaimana itu? Nah itu ketika ada kejadian di luar dugaan itu saya malah biasanya kemerungsung, terus ya tidak tenang, terus saya tuh kayak mengabaikan tugas yang sebelumnya saya kerjakan Bu Novi. Oh, begitu ya Bu Umi ya. Oh, nah ketika kalau idealnya ya saya harus tenang, tidak kemerungsung, tidak mengabaikan serta mengesampingkan tugas lama yang tengah dikerjakan Ibu. Oke. Kalau sekarang ada situasi seperti itu, nggih Bu Umi, apa yang kira-kira ada di pikirannya Bu Umi itu yang akan bisa membuat Bu Umi itu dapat tidak mengesampingkan tugas yang lama meski ada tugas baru yang mendadak itu Bu Umi? Hmm. Oh, kalau sekarang sih ada situasi seperti itu Bu. Eh, saya berpikir mungkin saya bisa membuat jadwal rincian tugas dalam setiap harinya ya Bu. Kemudian mungkin saya juga bisa menulis sebuah note atau pengingat untuk memudahkan saya ketika ada tugas atau pekerjaan yang mungkin dikejar waktu. Baik Bu Umi. Jadi menurut Bu Umi tadi ada dua nggih, ada dua. Yang pertama itu dengan membuat jadwal rincian tugas dalam setiap harinya dan kemudian yang kedua Bu Umi akan membuat sebuah note ya, sebuah note atau pengingat. Selain itu Bu Umi kira-kira ada lagi tidak? Apa ya? Oh ya Bu, ada. Saya harus mampu untuk tetap tenang dan mampu mengelola kesadaran diri serta emosi saya. Kemudian mungkin kalau sambil menerapkan KSI itu ya Bu, mungkin bisa saya melakukan teknik stop ya. Jadi Oke. mengambil jeda sejenak, mungkin dengan refreshing, mendengarkan musik uh, yang saya sukai, terus ngobrol, diskusi dengan teman, yang tentunya menjadi mood booster saya Bu. Jadi supaya saya itu bisa fokus kembali. Oke, bagus sekali dengan teknik stop tadi. Nah, kira-kira nih ada tugas baru tidak Bu Umi yang Ibu Umi terima
kemudian untuk Ibu Umi terapkan. Kemudian kapan tugas itu? Iya Bu, ada dalam minggu ini ada. Oh, terus kira-kira apa yang bisa Bu Umi lakukan dari rencana-rencana tadi yang sudah Bu Umi sebutkan itu? Yang pertama mungkin dengan stop dulu ya Bu. Jadi tadi dengan saya jeda sebentar untuk mengembalikan mood saya supaya saya bisa fokus kembali. Terus tadi saya akan mendengarkan musik kesukaan, terus ya sembari itu saya juga akan membuat rincian jadwal yang detail. Misalkan hari Senin jam segini saya ngerjain tugas wali. Kemudian misalkan hasil pekerjaannya misal membuat angket atau angket latar belakang siswa ya. Kemudian jam berikutnya saya mengerjakan tugas CGP misalkan demonstrasi kontekstual modul 23. Terus hari berikutnya mungkin saya mengerjakan rancangan RPP modul ajar RPP ya kalau dulu ya. Jadi pokoknya rinci, runtut, terus semua peran atau tugas yang saya harus lakukan itu mendapatkan proporsi waktu yang semestinya gitu. Jadi kemudian selain itu saya juga akan membuat catatan atau note pengingat gitu Bu, yang bisa ditulis pada kertas sticky note yang warna-warni, kemudian ditempel di tempat-tempat strategis yang bisa saya mudah terbaca, misalkan di laptop, kemudian di mana depan pintu, kemudian di meja belajar saya, meja kerja, meja belajar, sehingga saya akan semakin teringat begitu. Jadi pengingat buat saya. Oh, begitu ya Bu Umi. Oke. Sudah sangat terstruktur sekali. Nah, kira-kira nih untuk rencana-rencananya Bu Umi itu ada bantuankah dari orang lain Bu Umi, terutama yang bisa mungkin menjaga supaya Bu Umi itu bisa fokus gitu, menjaga supaya Bu Umi bisa tetap fokus dan bisa menjalankan rencana-rencana yang Bu Umi sebutkan tadi. Ya, iya Bu, mungkin rekan sejawat, terutama yang terlibat atau menjadi satu tim dengan saya di standar SKL, di Project P5 terutama itu, kemudian selain itu juga kepala sekolah ya tentunya mungkin sangat bisa membantu saya dan saya mintai tolong nanti ke depan. Oh, iya, betul sekali Bu Umi. Aduh, ini sayangnya waktunya sudah mau habis ini Bu Umi. Ini baterai laptopnya saya sudah tinggal 14% ini. Aduh. Baik ini sampai di titik ini nggih Bu Umi, apa yang Bu Umi dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Umi? Ya. Hari ini saya mendapatkan banyak hal ya. Terutama untuk bisa lebih fokus ya, lebih dapat menyelesaikan tugas dan peran dengan baik, meskipun ada gangguan atau hambatan, baik berupa tugas yang mendadak, tugas yang eksidental, saya bisa membuat rincian jadwal yang runtut, yang jelas, yang terperinci. Kemudian saya juga bisa membuat note atau pengingat yang bisa saya tempel di tempat-tempat strategis yang mudah terbaca sehingga saya setiap baca langsung ingat begitu. Kemudian yang ketiga, saya bisa menerapkan KSE untuk diri saya sendiri dengan teknik stop. Kemudian yang terakhir ini dengan meminta bantuan rekan sejawat atau teman satu tim atau dari kepala sekolah gitu. Baik Bu Umi. Nah, kapan itu semua rencana yang sudah Bu Umi sebutkan satu persatu itu akan dilaksanakan oleh Bu Umi? Ya.
Insya Allah mulai setelah ini ya Bu Novi. Pokoknya Hmm, insya Allah ya secepatnya lah. Nanti malam saya akan membuat rincian jadwalnya, kemudian juga akan menulis catatan-catatan pengingatnya Bu Novi. Hanya oke. secepatnya yang bisa saya lakukan segera ya saya lakukan segera. Oke. Oke, Bu Umi, semoga sukses dan Bu Umi bisa lebih sukses ke depannya. Sehat selalu Amin, untuk Bu amin, Umi, amin. sehat Terima selalu kasih Bu banyak Bu Umi. Novi atas waktunya. Oke. Alhamdulillah dapat mengurai masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, sampai Terima jumpa kasih. lagi. Terima kasih. Ya, Hmm. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Umi. Ya, maaf ya sudah lama menunggu. Aduh, tadi saya kan masih di perjalanan nih Bu. Jadi tadi saya baru bisa membuka laptop saja. Jadi tadi kan karena kita virtual, jadi wah ini Bu Novi udah ada janjian sama Bu Novi, tapi saya malah masih di perjalanan, jadi membuat dengan menunggu. Oh, santai saja Bu Umi, nggak apa-apa kok Bu Umi. Ini saya juga baru membuka laptop saya ini untuk bersiap-siap untuk bertemu secara virtual dengan Bu Umi. Kenapa ini Bu Novi? Kok menghela nafas panjang? Kelihatannya lagi gelisah. Ada sesuatu yang dipikirkan sepertinya ya Bu. Kelihatan sekali nggak Bu Umi, kalau saya itu sedang gelisah. Kelihatan dong Bu. Ini apalagi kan Bu Novi sampai ngajak ngobrol berdua kayak gini tuh, aku udah mikirnya ada apa gitu. Biasanya kan kita ngobrol kan nggak cuman berdua ya Bu, Oke, rame-rame lah. Ini kok minta iya. berdua ini tadi udah pikiran nih ada apa ini Bu Novi gitu. Iya sih Bu Umi, gini sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu Umi, hanya pengen sharing, berdiskusi, berbincang dengan Bu Umi. Untuk itu Bu Umi, 1 minggu lagi kan kita akan PTS, jadi untuk persiapan kegiatan pasca PTS saja Bu Umi. Oh ya ya ya, berarti Bu Novi ngajak berdiskusi, berbincang terkait tentang persiapan kegiatan pasca PTS ya Bu Novi ya. Iya, Ya, okay. semoga dengan dari sharing kita hari ini nanti dapat ada manfaatnya ya Bu. Iya. Iya, okay. Ya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang nih, apa yang diinginkan Bu Novi? Apa Iya, yang ingin Bu Novi dapatkan dari pembicaraan kita nanti gitu, hari ini? iya, iya, baik Bu Umi. Jadi gini ya Bu Umi, saya itu ingin mendapatkan ide-ide segar untuk kegiatan pasca PTS. Saya berharap dan ingin sekali itu anak-anak bisa lebih fresh karena mereka seminggu mengikuti PTS, belajar setiap hari. Nah, mereka itu kalau bisa harus senang, bisa happy. Tapi saya inginnya itu semua anak-anak di kelas itu ya, semua anak itu dapat terlibat, bukan hanya nanti yang terlibat hanya 1-2 anak atau perwakilan saja. Jadi apa ya kegiatan yang agak berbeda gitu Bu Umi dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi bingung itu saya Bu Umi, kira-kira apa ya kegiatannya itu? Oh, jadi Bu Novi ingin mendapatkan ide-ide segar, gambaran apa untuk kegiatan pasca PTS gitu ya. Iya, Karena Bu Novi ingin kegiatan yang agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, Bu Novi coba bisa minta tolong dideskripsikan lebih jauh atau lebih rinci lagi tentang ide-ide segar atau gambaran kegiatan pasca PTS yang Ibu maksudkan. oh ya. Jadi gini Bu Umi, saya kan sudah 2 tahun ini menjadi koordinator standar SKL. Nah, setiap kegiatan pasca PTS ITA itu di bagian kesiswaan itu harus merencanakan kegiatan-kegiatan pasca PTS begitu. Nah, tapi kegiatannya itu saja Bu Umi. Oh, kegiatannya itu saja. Nah,
itu saja itu maksudnya bagaimana Bu ini yang kegiatan itu tuh yang seperti apa Bu? Ya itu Bu ya, anak-anak biasanya kita kumpulkan di lapangan ya. Mereka kemudian ada pertandingan bola voli antar kelas, kemudian ada juga lomba membaca puisi perorangan, kemudian ada lomba mading kelas dan ada kegiatan kebersihan kelas. Ya, hanya itu saja Bu Umi biasanya. Hmm. Dan saya itu gimana ya Bu Umi membayangkannya itu anak-anak itu sudah malas itu, gimana itu, Bu? Hmm. Ada terlintas pikiran, Oh jadi ya jadi itu saja kegiatannya, Bu Umi. oh jadi Bu Novi itu terlintas pikiran untuk itu ya. Jadi Bu Novi membayangkan eh, anak-anak itu malas. Iya, iya betul. Nah, gimana itu Bu? Kok terlintas pikiran seperti itu? Kira-kira Iya, sebabnya apa Bu? iya, jadi saya itu, terlintas pikiran kok anak-anak itu pasti akan Mm-mm. malas gitu ya, karena Mm-mm. kegiatannya itu saja. Maksudnya di sini adalah bahwa anak sekarang itu kan berbeda nggih, Bu Umi. Anak-anak kita 2 atau 3 tahun yang lalu itu berbeda dengan anak-anak yang sekarang. Ya, mereka cenderung sekarang itu tidak aktif, malas sekali untuk berkegiatan bersama-sama. Dan kadang itu mereka tidak mau merespon dengan apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Gimana ya Bu Umi, mungkin karena anak-anak sekarang itu kan di sekolah saya dibolehkan membawa HP itu Bu Umi. Jadi mungkin mereka itu lebih tertarik, lebih suka untuk bermain dengan HP-nya mereka daripada untuk merespon atau berpartisipasi dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Begitu Bu Umi. Oh, jadi Bu Novi itu merasakan siswa sekarang dengan siswa dulu tuh beda ya Bu, ada perbedaan ya. Iya. Terus, Bu Novi bisa menjelaskan lebih lanjut tidak nih perbedaannya itu apa? Jadi Iya. yang terefek sekali terhadap Iya. iya, gimana Bu? Iya. Jadi misalkan ya saat anak-anak kita, suruh untuk berkumpul di lapangan, itu begitu bel berkumpul itu tidak segera untuk ke lapangan Bu Umi, mereka kadang masih suka dengan bermain dengan HP-nya mereka ya, padahal sudah belnya disuruh berkumpul di lapangan. Jadi kita kadang masih menunggu anak-anak untuk keluar dari kelas, kemudian mereka pun ketika disiapkan itu pun cenderung lamban. Jadi, bahasanya itu tidak sigap gitu ya, mereka melamban gitu, disuruh segera siap, tidak siap-siap dan ya itu mungkin karena efek mereka sering asik dan sering bermain dengan HP-nya mereka itu Bu Umi. Oh iya 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 iya. Oke oke. Nah, tadi kan Bu Novi juga menyebutkan bosan gitu ya, anak bosan gitu. Nah, kalau anak bosannya anak itu Bu Novi itu melihatnya dari mana, Bu? Iya ya Bu Umi, betul ya, apa saya saja ya yang merasakannya itu ya Bu Umi. Gini loh, Bu, eee, kok bisa terpikir sama Bu Novi gitu loh, kok bisa terpikir anak-anak bosan gitu, bagaimana Ibu? Iya, gini kan ya, jadi Mhm. terlintas di pikiran saya itu, Mhm. kekhawatiran Bu Umi. Jadi Mhm. saya tuh khawatir gitu Bu Umi, kegiatan, nanti yang kita siapkan itu tidak disenangi oleh anak-anak. Ceritanya tidak kekinian gitu mungkin ya, tidak kekinian, tidak sesuai dengan zaman now mungkin. Nah, jadi mereka itu malas untuk berpartisipasi itu Bu Umi. Jadi muncul saja kekhawatiran-kekhawatiran di kepalanya saya itu. Oh, gitu ya. Jadi Bu Novi itu khawatir kalau, kegiatannya itu nanti, tidak disenangi, Ya, terus betul tidak betul. kekinian, Iya terus, eee, juga kurangnya partisipasi gitu iya, ya? Oh, nggih nggih nggih. betul sekali Bu Nah, Umi. coba, eee, kalau menurut Bu Novi nih ya, selama Bu Novi di SKL ya, Mhm, menurut Bu Novi itu apa kegiatan yang paling berhasil menurut Bu Novi? iya. Dari apa yang sudah pernah dilakukan selama ini gitu, dari dulu gitu, Iya menurut baik. Bu Novi itu yang paling berhasil itu, apa?
Iya. Mmm, lomba mading itu mungkin Bumi, lomba mading. Karena pada lomba mading itu anak-anak bisa memunculkan kreativitas yang sangat luar biasa ya. Mereka kalau Mhm. bekerja sama bisa kerja sama, ya karena mereka dituntut untuk lomba mading di kelas itu, mereka harus menampilkan yang terbaik. Jadi mereka aktif Mhm. menyajikan mading kelas sesuai dengan tema yang disediakan. Kemudian juga ini ada lagi lomba membuat poster itu Bu Umi. Itu Mmm, menurut saya yang paling berhasil itu Bu Umi di tahun-tahun sebelumnya. ya, oh ya ya, wis oke, bagus ya, tadi ada lomba mading gitu yang di kemarin Iya, jadi menyenangkan. Nah, menurut Ibu Novi nih ya, kira-kira bisa nggak Bu kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan tadi itu dipakai lagi itu, dipraktekkan lagi, iya. bisa nggak? Oh, iya iya iya. Coba. Mungkin saya akan mencoba lagi, tapi dengan variasi tema dan pesertanya yang berbeda. Misalkan untuk lomba poster, ya untuk lomba poster temanya, kita temanya sesuai dengan, IKM kita ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu, Bu Umi. Ya, bagus bagus bagus. Nah, Bu Novi, kira-kira ini ada kegiatan lain lagi nggak, Bu? Ada ide baru mungkin yang karena tadi saya mendengarkan kalau di sekolahnya Bu Novi itu kan anak-anaknya sudah bawa HP tuh. Nah, Iya, betul. kira-kira eh, ada nggak ya rencana Bu Novi untuk memaksimalkan HP yang biasa dipakai anak-anak itu biar bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satunya kegiatan pasca PTS ini, Bu? Oh, betul sekali Bu Umi. Nanti saya akan cari kegiatan yang dapat memanfaatkan HP-nya anak-anak supaya bisa lebih bijaksana dalam menggunakan. Mungkin nanti pada lomba poster Bu Umi, bentuk posternya yang biasanya adalah manual, besok kita ke anak disampaikannya adalah untuk lomba poster digital yang pastinya akan lebih menarik dan itu akan menantang bagi anak-anak. Ya, ya, oke, oke ya. Sejauh ini ya Bu Novi, pada titik ini eh, berarti Bu Novi sudah mendapatkan rancangan kegiatan pasca PTS ya. Iya, Rancangan yang seperti apa, Bu? ya. Jadi nanti saya tidak akan mengganti yang beberapa tahun lalu, tapi saya akan berusaha untuk mengupgrade kembali, memberikan tambahan ide-ide segar seperti yang tadi saya sampaikan itu sesuai dengan zaman anak-anak sekarang, nggih Bumi, Iya, yang bagus, mereka bagus, bagus kan ya. bisa lebih maksimal, bijaksana menggunakan HP-HP-nya mereka itu Iya, Bumi. iya, iya, iya. Baik, Bu Novi. Nah, sekarang rencana Bu Novi apa? Ya, mungkin nanti saya akan apa ya mencari satu kegiatan baru untuk anak-anak yang bukan hanya untuk diwakili perwakilan kelas pesertanya, tapi nanti semua anak bisa terlibat, bisa berpartisipasi dalam kegiatan pasca PTS itu Bu Umi. Ya, oke, oke. Nah, bagus ya. Nah, Bu Novi, kira-kira rencana-rencana tadi itu eh, mau dimulai dari mana? Ya, ya, baik Bu Umi. Saya akan menjadwalkan untuk berkumpul dengan teman-teman SKL yang lain karena kita memang satu tim, nggih Bu Umi. Kita ada berlima dan kami akan Mhm. merencanakan untuk bisa menemukan ide kegiatan baru untuk kegiatan pasca PTS itu Bu Umi. Iya, iya, iya. Iya. Hmm. Nah, kira-kira ini Bu Novi. Eh, Kira-kira Bu Novi ada butuh bantuan dari orang lain nggak Bu? Yang mungkin bisa membantu Bu Novi menemukan ide kegiatan pasca PTS dan menjalankan rencana tadi Bu Novi. Hmm, Menjalankan idenya dan menjalankan rencana tadi kira-kira ada bantuan dari siapa Bu? iya. Pasti Bu Umi, pasti saya butuh bantuan dari rekan-rekan guru yang lain. Kita yang pasti akan sangat membantu saya adalah rekan-rekan dari satu tim SKL saya Bu Umi. Kita akan
saling berdiskusi dengan beberapa rekan satu tim dan saya akan minta tolong kepada mereka Bu Umi. Iya, iya, iya. Aduh, Bu Novi, pembicaraan kita sangat menarik ya, asik, tapi sayangnya ada suara adzan yang mungkin ini waktunya sudah asar ya, sudah sore seperti ini. Mungkin kita sudah tidak bisa berlama-lama lagi Mbak ya. Dinar sudah selesai Mbak Dinar? Di titik ini, apa yang Bu Novi dapatkan dari percakapan kita, Bu? Apa diskusi kita kali ini, Bu Novi dapat apa? Ya, saya akan segera membuat jadwal untuk bertemu dengan teman-teman SKL yang lain, Bu Umi. Kita akan berkoordinasi untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pasca PTS. Nah, saya akan menyampaikan ide-ide yang sudah saya sampaikan kepada Bu Umi tadi untuk dilaksanakan pada kegiatan pasca PTS. Begitu Bu Umi. Oke ya. Berarti sekarang target selesainya kapan Bu Novi? Targetnya biar selesai itu? 1 minggu Bu Umi. Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman terlebih dahulu, kemudian akan menyepakati kegiatannya apa saja nanti. Ya, 1 minggu ya. Biar kita tahu nih kalau dalam 1 minggu ini sudah ada progres. Sudah ada progres. Nah itu biar kita tahu bagaimana ya Bu ya? Iya. Yang mungkin kita nanti janjian lagi bagaimana Bu Umi? Kita janjian lagi 1 minggu ke depan ya, kita akan berdiskusi atau saya akan memberitahukan kepada Umi, Bu Umi nih akan bercerita tentang hasil koordinasi saya dengan teman-teman SKL. Mungkin begitu Bu Umi? Ya, jadi kita minggu depan ketemu lagi ya. Syukur-syukur kita nanti bisa bertemu secara langsung ya, nggak secara virtual ya Bu Novi ya. Ya. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Ya. Semoga sukses selalu Bu Novi. Oke, semangat ya. Terima kasih Bu Umi atas diskusinya hari ini dan seminggu lagi kita bertemu Bu Umi. Iya, nggih Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa wabarakatuh. kembali. Sama-sama. See you. Iya.